kita harus berbuat baik kepada tetangga ini. Ya, apalagi sebelah rumah, kanan kiri, muka belakang, ya. Setidaknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak bisa berbuat baik, ya, tidak bisa membantu, jangan menyulitkan. Ya. Sudahlah kita tidak bisa membantu atau tidak bisa berbuat baik, kadang menyulitkan, mengganggu. Kalau kita ada beberapa hajat, mungkin harus kita sampaikan, ya. Maka dibangunlah komunikasi yang baik, tegur sapa, ya, ya. Cuman kadang ada yang ditegur tidak menyapu, ini ditegur tidak menyapu, ini mungkin memang tabiatnya begitu, tegur aja terus, ya. Atau ada kita yang berkesimpulan, bapak ini sombong, ditegur-tegur tidak menjawab, kemudian pendiam. Mungkin dia menjaga tadi, tidak ada yang manfaat dikatakannya, diam dia kan. Kita buat kesimpulan dia sombong. Ini kadang macam-macam nih Pak, ya. Apa aku dimati enggak kok? Tidak ada ngecek-ngecek, tidak ada sobok-sobok dah. Ini tidak ke masjid itu nak sobok je apa kok ke masjid mainnya, ya kan? Itu hati-hati kita dengan perilaku bertetangga. Jangan mengganggu, jangan menyulitkan, ya. Sengaja kita buat halangan-halangan di depan rumah gitu kan, supaya terganggu tetangga kita masuk, ya kan? Atau kita parkir mobil di depan dia tanpa ada, depan rumahnya tanpa ada ngomong-ngomong gitu kan, seharian mengganggu pemandangan di depan rumahnya, ini nggak boleh, ya. Ini coba kita jaga bersama. Atau sampah kita gantung di pagar kita, ya digantung di pagar kita, cuman baunya ke rumah dia, dibawa angin. Sementara syariatnya kalau kita masak tercium baunya, itu wajib kita kasih ke tetangga kita kan. Tapi jangan kuahnya aja, itu kan dalam hadis banyakkan kuahnya, ya. Tapi kalau Bapak Ibu kasih kuah saja ke tetangga, lainnya ceritanya kan. Nah, ini kita kasih bau sampah ke rumahnya. Ini hati-hati kita. Jangan sampai ditegur lah. Kadang awak harus punya perasaan. Jangan sampai ditegur orang gitu. Kita perasaan ini sampah awak mengganggu, terserak atau apa. Ini kita bertetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah masih berikan kita rezeki berupa kehidupan setelah mati sementara tadi malam, ya. Karena seperti yang disampaikan Ustaz tadi malam, tidur itu pun hakikatnya adalah kita dalam keadaan mati. Makanya setelah bangun tidur kita berdoa, bersyukur kepada Allah, Allah telah hidupkan kita kembali daripada mati. Bersyukur juga kita akan nikmat kesehatan, kemudian iman dan kesempatan pada pagi hari ini kita masih bisa hadir di masjid kita yang berbahagia ini. Salawat dan salam marilah kita doakan kiranya tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah, kemudian Bapak Ibu pengurus RT RW di lingkungan RW 15 yang berbahagia yang hadir pada subuh yang berkah ini. Kemarin saya berbisik kepada Pak Hilal, Pak tolong gantikan saya besok kajian hadis, ya. Kata beliau, baca aja lah kitab itu. Allah tertulis di Lauhul Mahfuz nama Pak Saiful, Mas, ya. Jadi mohon izin saya
berdiri di sini untuk sama-sama sharing atau mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat pembagian hadis hadis yang ke-15 ya, hadis yang ke-15 dari Arba'in An-Nawawi. Tabah kitabnya Pak Hilal. Tapi cik saya. Tabah kitabnya beberapa yang saya simpulkan. Jadi dari hadis yang ke-15 ini Bapak Ibu berkaitan dengan kajian iman, ya, kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kaitan iman dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sahabat Rasulullah yang paling dekat dan paling banyak meriwayatkan hadis. Sementara dia hanya 4 tahun ya bersama Rasulullah. Setelah tahun 7 Hijriah beliau sama Rasulullah. Ketika kaum Muhajirin dan Ansar masih sibuk berdagang dan bertani, Abu Hurairah ini tidak. Dia selalu mengikuti Rasulullah kemanapun ada majelis, kemanapun ada dakwah beliau, sehingga Abu Hurairah ini banyak meriwayatkan hadis. Ya, beberapa yang banyak diriwayatkan oleh Bukhari juga dan Muslim juga. Jadi banyak karena beliau ini mempunyai ingatan yang kuat. Kalau zaman dulu kan tidak ada merekam ya Pak ya. Tidak ada merekam. Kalau zaman sekarang bisa direkam kecek Nabi itu kan. Kalau Abu Hurairah ini apa yang dikatakan Nabi seketika dia ingat. Ini keistimewaan Abu Hurairah. Cuma 4 tahun beliau bersama Rasulullah SAW. Jadi katanya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini populer ya Pak ya. Populer dan sering dibacakan atau dikaji oleh ustaz-ustaz kita. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Saya baca penjelasan hadis ini. Iman di sini bukan berarti ketika tidak melakukan yang dikatakan oleh Rasulullah ini gugur iman seseorang itu. Atau jadi kafir dia. Tidak ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam. Ketika orang yang beriman sewaktu-waktu dia tidak berkata dengan baik atau berkata yang lukas atau yang kasar, bukan berarti imannya gugur. Harus mengurang pula dia syahadat, tidak. Tapi di sini dalam hadis ini dijelaskan kesempurnaan iman. Ketika orang beriman itu dia berkata dengan baik, ya, maka imannya lebih sempurna, akan levelnya lebih naik, lebih baik imannya, tapi tidak gugur imannya. Jadi jangan sampai kita mudah mengklaim nanti menemukan orang atau dalam pergaulan kita ada orang yang kasar, ada orang yang jahat, ya kita klaim dia tidak beriman atau kita klaim dia kafir misalnya ya. Tidak sampai gugur keimanan seseorang itu. Sama juga halnya orang yang bermaksiat atau berdosa besar sekalipun, ketika dia orang beriman, dia melakukan dosa besar, membunuh misalnya, berzina atau korupsi misalnya, tidak sampai menggugurkan imannya, tidak sampai membuat ia kafir, tapi tetap berdosa dalam tataran dosa yang telah ditetapkan gitu ya. Ini dalam hadis ini begitu. Jadi kata Rasulullah, ketika orang beriman itu maka ia hendaknya berkata dengan baik. Auliyasmut, kalau enggak diam aja.
Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman ini terdiri dari sekitar 70-an cabang ya. Yang paling utama itu yaitu iman yang selama ini kita kenal ketika orang beriman mengucapkan la ilaha illallah, ya, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita yang keturunannya dari orang Islam, nggak ada kita syahadat ulang Pak ya, Ibu ya. Ya otomatis kita menjadi orang yang beriman. Karena ayah ibu kita, kakek nenek kita orang yang beriman, orang Islam. Tapi orang yang baru masuk Islam maka dia wajib mengucapkan syahadat. Itu iman yang utama. Yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Nah, itu adalah perilaku yang paling ringan imannya seseorang itu. Nampak sesuatu yang mengganggu di jalan dia singkirkan, kok kayu lah, kok batu gitu ya, yang bisa membuat orang celaka atau cedera misalnya. Maka Bapak Ibu sebenarnya membuat gangguan-gangguan di jalan itu melanggar syariat, ya, mengganggu orang. Mungkin ada tujuannya untuk menghalangi agar tidak laju kendaraan itu tidak terlalu kencang gitu ya, karena banyak anak-anak. Tapi buatlah sesuatu, misalnya tanggul yang tidak membahayakan. Ada tanggul tidak tanggung tingginya sehingga jatuh orang. Pernah kejadian di sini Pak ya, jatuh anak sekolah pingsan seketika karena tanggul itu tidak standar. Ya, kalau tanggul yang standar yang dibuat ya boleh, artinya mengurangi kecepatan, tidak menghalangi orang dan membuat orang celaka. Kemudian malu adalah cabang dari iman juga. Ya, ini hadis riwayat Nasai, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Ya, malu itu juga sebagian daripada iman itu juga sendiri. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syariat yang pertama dalam hadis ini menganjurkan kita untuk berkata-kata dengan baik, kalau enggak diam, ya. Jadi jenis perkataan ini Bapak Ibu dijelaskan di sini ada kata-kata murni mengandung keburukan, ya. Dororu mahdhah. Kata-kata ini murni mengandung keburukan, caci maki, carui, ya, apalagi penghinaan, fitnah. Ini kata-kata yang murni mengandung keburukan, ya. Maka kita ketika berniat untuk mengatakan itu, sebelum terluntar keluar dari mulut kita, maka diamlah, ya. Ini kata ulama, diamnya kita dari perkataan yang buruk tadi dinilai emas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika perkataan yang baik dinilai perak, maka diamnya kita dari perkataan yang buruk nilainya adalah emas. Ini ada perkataan para ulama seperti itu. Nggak ada kebaikan sedikit pun dari perkataan itu, maka diam kita. Ada kata-kata yang murni mengandung manfaat, ya, menasihati orang atau menampaikan nasihat seperti ini, ataupun kata-kata yang murni kata-kata itu adalah kebaikan. Nah, itu silakan kita berbicara, ya. Dan ada juga dikatakan ketika kata-kata itu memang harus kita sampaikan untuk kebaikan, maka kita wajib menyampaikannya. Ya, itu kata-kata yang murni mengandung manfaat. Ada kata-kata yang mengandung keburukan sekaligus manfaat. Ya. Ada kata-kata yang mengandung keburukan sekaligus manfaat. Ada kata-kata yang benar sebenarnya kita sampaikan Bapak Ibu, tapi ketika didengar orang, ada juga orang yang tidak senang. Misalnya begitu ya. Ada manfaat kata-kata itu, tapi ada juga orang yang tidak senang. Mungkin di suatu komunitas atau di suatu kelompok, maka bagusnya diam saja. Itu lebih baik. Ya. Karena kita tidak tahu kata-kata itu banyak yang senang atau tidak gitu ya. Kemudian tidak ada keburukan dan manfaatnya. Ada kata-kata yang tidak ada keburukan dan tidak ada pula manfaatnya. Dan ini lebih baik kita hindari, diam. Ya, mungkin mota-mota, ya, ngobrol-ngobrol tentang
bola misalnya ya di lapau. Tidak ada keburukannya, tapi tidak ada juga manfaatnya, apalagi sampai memberi mudarat, sampai melalaikan sholat berjam-jam gitu ya, sampai menghabiskan 3 gelas kopi misalnya kan. Kopinya minta sekarek, habis Pak Ilal tambahi ya kan. Otak kalau nalih habis lagi. Ini lebih baik dihindari. Ya. Ngobrol lebih banyak ngobrol di rumah lah. Ini kadang kita banyak di luar tahan ngobrol bersama teman lama-lama Pak ya. Sama anak istri nggak tahan ngobrol. Ya. Nggak betah di rumah. Coba ngobrol lebih banyak ngobrol atau bercerita dengan anak istri ya di rumah keluarga. Ini beberapa yang disampaikan berkaitan dengan perkataan. Yang kedua berkaitan dengan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, hendaklah dia menghormati tetangganya. Menghormati tetangganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dikatakan tetangga itu ada tetangga dekat, tetangga jauh. Ya. Kata ulama tetangga dekat itu cara mengukurnya, lihat saudara-saudara kita yang sholat berjamaah di masjid pada waktu subuh. Biasanya pada waktu subuh ini yang sholat kan orang mukim setempat ya Pak ya, sekitar masjid kita ini, nggak ada orang jauh-jauh kali. Nggak ada orang artinya di luar komplek yang jauh datang sholat ke sini, atau musafir juga jarang gitu ya, apalagi masjid kita di dalam komplek ini. Jadi saudara dekat atau tetangga dekat itu adalah jamaah sholat subuh. Apalagi di zaman Rasulullah dulu azannya kan tidak pakai mic ya, tidak pakai mic, maka yang terdengar itu terbatas. Jadi yang bisa datang sholat subuh ke masjid itu tetangga dekat ukurannya. Kalau tetangga jauh itu yang biasa sholat zuhur atau maghrib itu biasanya banyak orang yang dalam perjalanan singgah di masjid. Ya, tapi mungkin masjid kita jarang, tapi ada juga yang sedang bertamu ke sini waktu maghrib datang dia sholat itu kan. Tapi kalau subuh ini jarang. Kecuali kita buat acara di sini, acara mabit bersama atau itikaf bersama, ya banyak orang datang dari luar komplek kita. Ya kan? Tapi kalau yang sekarang ini ya memang tetangga dekat kita. Ini kita harus berbuat baik kepada tetangga ini. Ya, apalagi sebelah rumah kanan kiri muka belakang ya. Setidaknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak bisa berbuat baik ya, tidak bisa membantu, jangan menyulitkan. Ya. Sudahlah kita tidak bisa membantu atau tidak bisa berbuat baik, kadang menyulitkan, mengganggu dengan apapun itu, ya, ya, tangga kanan kiri, muka belakang, ya. Kalau kita ada beberapa hajat, mungkin harus kita sampaikan, ya. Maka dibangunlah komunikasi yang baik, tegur sapa, ya, ya. Cuman kadang ada yang ditegur tidak menyapu, ini ditegur tidak menyapu, ini mungkin memang tabiatnya begitu, tegur aja terus, ya. Atau ada kita yang berkesimpulan bapak ini sombong, ditegur-tegur tidak menjawab, kemudian pendiam. Mungkin dia menjaga tadi, tidak ada yang manfaat dikatakannya, diam dia kan. Kita buat kesimpulan dia sombong. Ini kadang macam-macam nih Pak ya. Apa aku dimati enggak kok? Tidak ada ngecek-ngecek, tidak ada sobok-sobok dah. Ini tidak ke masjid itu nak sobok je apa kok ke masjid mainnya, ya kan? Itu hati-hati kita dengan perilaku bertetangga. Jangan mengganggu, jangan menyulitkan ya. Sengaja kita buat halangan-halangan di depan rumah gitu kan supaya terganggu tetangga kita masuk, ya kan? Atau kita parkir mobil di depan dia tanpa ada depan rumahnya tanpa ada ngomong-ngomong gitu kan? Seharian mengganggu pemandangan di depan rumahnya, ini nggak boleh. Ya. Ini coba kita jaga bersama. Atau sampah kita gantung di pagar kita, ya digantung di pagar kita. Cuman baunya ke rumah dia, dibawa angin. Sementara syariatnya kalau kita masak tercium baunya itu wajib kita kasih ke tetangga kita kan. Tapi jangan kuahnya aja, itu kan dalam hadis banyakkan kuahnya ya.
Tapi kalau bapak ibu kasih kuah saja ke tetangga, lainnya ceritanya kan. Nah, ini kita kasih bau sampah ke rumahnya. Nah, ini hati-hati kita. Jangan sampai ditegur lah. Kadang awak harus punya perasaan. Jangan sampai ditegur orang gitu. Kita perasaan ini sampah awak mengganggu, terserak atau apa. Nah, ini kita bertetangga. Yang ketiga, dalam hadis ini, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, ini tamu. Nah, ini ada bertamu panjang juga Pak kalau dikaji secara ringkas. Kita bertamu itu sebenarnya dalam syariat harus konfirmasi. Tidak boleh tiba-tiba datang saya bertamu. Nah, kalau karena ada adabnya bertamu dan menerima tamu itu. Orang yang menerima tamu juga harus siap dia. Ini kadang ada tamu Pak datang, orang azan dia datang, assalamualaikum dia, minta sumbangan. Ada apa? Minta sumbangan itu kan tamu juga sebenarnya. Sebenarnya kan harus kita jawab salam dan harus kita persilahkan dan kita harus melayaninya kan. Kalau dia minta sumbangan tentu kita ambil uang, kita berikan. Nah, ini tamu juga harus melihat waktu-waktunya. Mau maghrib datang, ya, atau habis subuh ini datang bertamu. Nah, betul. Kadang orang masih sibuk di rumah. Maka bertamu itu harus konfirmasi, walaupun dengan keluarga kita, karena mereka harus bersiap juga. Kalau di Malaysia gitu ya Pak Ilal ya. Kalau bertamu harus konfirmasi. Karena di Malaysia itu kalau kita bertamu Pak dijamu. Kayak cerita Ustaz kita kemarin tuh. Setidaknya dia harus ada minuman dan makanan yang harus disuguhkan. Dan kalau kita mau pulang dibawakannya bingkisan kecil. Ini mungkin adab mereka lah. Apa namanya? Kebiasaan mereka. Walaupun hanya kerupuk aja. Dikemasnya dalam kantong gitu, dibawakannya kepada kita ketika kita mau pulang. Nah, ini adab mereka ketika menjamu tamu. Setidaknya ada teh hangat dan kue ringan misalnya kan. Ya. Itu tamu-tamu dekat. Kalau tamu yang jauh atau keluarga, itu kita bisa melayani untuk menginap di rumah. Paling lama kata Nabi 3 malam. 3 malam boleh kita layani dia. Nah, ini si tamu pun harus lihat kondisi juga. Ya, apa keperluannya kan ada kadang dari kampung, dari mana ya. 3 malam. Setelah 3 malam boleh kita tanya bagaimana kira-kira rencananya, gitu kan. Setelah 3 malam itu harus kita layani tamu kita ini. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hadis ini memang nampak pendek, tapi sebenarnya dalam penjelasannya panjang karena berkaitan dengan iman dan kehidupan kita sehari-hari. Intinya ketika kita melakukan yang 3 ini ya, berkata baik kalau tidak diam, kemudian apa tadi yang kedua adalah menghormati tetangga kita, dan yang ketiga kita melayani tamu dengan baik. Ketika 3 ini kita lakukan kata Rasulullah, maka sesungguhnya iman kita itu lebih baik. Dan inilah sesungguhnya perilaku orang-orang yang beriman ya. Jadi kalau sudah beriman tidak sembarangan berkata-kata, tidak sembarangan mengklaim orang ya. Kata-kata ini juga saya ulangi Bu, sekarang ini tidak hanya dari mulut ya. Yang dari jempol kita nih, dari jari ini ya. Apa namanya, mengkomen-komen di grup WhatsApp, di Facebook. Ini hati-hati nih. Nggak tahu kita asal usulnya cerita ini share. Nah, ini udah ini kata yang tidak baik. Karena nggak harus dengan mulut ini sekarang, pakai media, chat segala macam ya kan. Di grup panjang cerita di grup itu kan, isinya kadang tidak ada manfaat di yang kategori tadi itu. Nah, itu bisa masukkan kategori kepada kata-kata ya, tidak harus berkata-kata langsung gitu ya. Karena orang bertemu sekarang semuanya bisa melalui media sosial ya, chat, Zoom segala macam ya. Ini harus kita perhatikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah sama-sama setelah kita dengarkan hadis ini bisa kita ambil pelajaran dan perlahan-lahanlah kita untuk bisa mengamalkannya dan menjaga kata-kata kita, menjaga pergaulan kita ya, dan menghormati tetangga kita dan menjamu atau melayani tamu sebagaimana syariat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sudah lebih ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak pada tempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت